alhamdulillah sudah banyak hajat yang terkabul, ada juga yang belum terkabul, tapi intinya terus semangat, terus istiqomah, jangan pernah menyerah. Hajat panjenengan semuanya terkabul. Alhamdulillah saya lagi ambil daun pandan, istiqomah terus minum air pandan dan mandi daun pandan. Pasti hajat panjenengan dan saya pribadi pasti terkabul. Saya Imam Hanafi dari Tulungagung, Pak. Oh iya, sehari-harinya apa? Keseharian saya ini percetakan ini Pak Haji. Ya. Percetakan, terus apa namanya? Ke ayah hajatnya apa? Ke DIY satu hajatnya supaya apa namanya ekonomi bisa meningkat. Yang kedua kesehatan. Yang ketiga ini keluarga juga sehat walafiat. Semoga cita-citanya semuanya bisa terkabul. Itu aja? Iya. Yuk, sebelahnya. Bapak, belakang. Nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Cecep Johari dari Muara Bulian. Ya. Hajat saya ingin lunas utang-utang. Utangnya berapa? 500. 500 juta. Jaminannya apa? Jaminannya sertifikat. Buat apa dulu utangnya? Gabung di showroom, Pak. Showroom. Iya, gabung kerja gitu. Gabung. Iya, sama temen. Join ya. Oh ya, jalan nggak showroomnya? Sekarang udah collab showroomnya. Bangkrut. Iya. Modal 500 bangkrut. Iya, saya naruh 500 di teman gitu. Sekarang mesti balikin. Dianya sekarang udah di sell. Yang temen join saya udah di sell sekarang itu. Temen join kamu udah di sell? Iya. Oh iya. Nah kamu mesti balikin utang yang 500? Iya, Pak. Enggak? Iya. Boleh, tadi ajarin ya. Yuk, sebelahnya Bapak. Nama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aprizal dari Lampung, Pak. Hajatnya apa? Hajatnya pengen lunas utang, itu yang pertama, Pak. Utangnya berapa? Utangnya 1 M lebih, Pak. Buat apa dulu? Dulu saya punya usaha perkreditan, Pak. Barang-barang elektronik dan segala macamnya. Jadi utang itu berbentuk kreditan rumah. Jadi rumah itu sama kendaraan disita bank, Pak. Karena usaha saya bangkrut, ditipu sama anak buah, Pak. Jadi barang. Kok bisa ketipu? Ya barang yang dibawa itu habis dijual gitu aja, Pak. Jadi duitnya nggak ada. Kenapa percaya sama anak buahnya? Ya mungkin itu kebodohan saya waktu itu, Pak. Terlalu percaya sama orang. Karena saya pikir kalau saya sendiri aja jujur gitu loh, kenapa orang kok bisa begitu sama saya, itu aja. Prinsip saya hanya satu. Kalau saya berbuat baik sama orang, insya Allah orang akan berbuat baik sama saya gitu. Ternyata tidak hasilnya. Makanya hasilnya ya seperti itu, Pak. Mendingan dulu 1 miliar titipin Haji Marco buat bisnis anggrek. Itu yang pertama, murah, Pak. Anggrek modalnya cuma 100.000. Bisa dijual pego ya. Tuh, untung gocap. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua ini yang mendesak. Kemarin saya dikasih titipan uang gitu. Jadi titipan uang itu sebanyak 30 juta untuk renovasi rumah di kampung. Nah, jadi karena kemarin saya itu ribut sama istri karena selama ini karena usaha saya bangkrut itu saya kerja di kontraktor, Pak. Jadi kontraktor baja. Nah, jadi setiap ada proyek itu saya dioper-oper, dipindah-pindah terus gitu loh. Nah, selama hal itu terjadi 5 tahun ini, nah istri saya itu mulai bertingkah gitu loh. Nah, jadi kemarin itu karena saya ungkit masalah perselingkuhannya dia, akhirnya ribut. Nah, uang itu diambil, saya diusir keluar rumah. Ya iyalah, Bos. Aduh. Iya, jadi sekarang tinggal ngontrak sendiri, Pak. Sendiri? Iya. Nah, di sini banyak betina. Ntar saya kirim. Jadi hajat saya itu yang mendesak itu, Pak. Rumah akan direnovasi di bulan haji ini, uangnya sudah nggak ada. Oke. Saya minta tolong Pak Haji, bagaimana solusinya gitu, Pak? Ya, tadi ajarin ya. Iya, Pak. Yo, Ibu dari mana?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Vivi dari Jakarta, Pak. Ya. Apa kegiatan sehari-harinya? Saya kebetulan punya usaha dagang jualan mobil, Pak. Jualan mobil. Jualan mobil. Join apa sendiri? Sendiri, milik sendiri, Milik semuanya sendiri. usahain sendiri. Lo mendingan join sama dia. Lo Dari goblok. 99 saya, dari tahun 99. Dari 99. Ya, alhamdulillah masih Tuh. berjalan lancar. Dan Dagangnya omset di mana dagang mobilnya? Di ini, Pak. Kelapa Gading, sekarang di Duren Sawit juga. Alhamdulillah. omset. 2 showroom. Satu, tapi yang satunya saya nggak terlalu banyak karena saya duduk stay-nya tuh yang di Jakarta Timur. Yang di Duren Sawit. Iya. Di situ punya sendiri apa sewa? Itu sewa. Saya Showroomnya? kemarin mau beli, dia nggak mau jual. Nah, itu muat berapa unit, Pak, kalau dipajang 40 mobil? ada. Hah? 40. 40. Isi semua. Tuh, lo nggak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Banyak. Udah lo deketin dia aja deh biar ketularan. Alhamdulillah banyak sekali saya diberikan kenikmatan sama Allah Subhanahu wa taala dan Jadi mobilnya bisa majang 40. 40 banyak juga yang mau join, tapi saya mikir-mikir kalau mau ikut aturan main saya boleh, kalau nggak usah. Karena saya yang pegang Jadi sendiri. yang di Duren Sawit, kalau yang di Kelapa Gading kayak gimana tuh showroomnya? Itu saya hanya taruh 3-4 unit, tapi kalau misalnya Oh, nitip. Enggak, sendiri juga. Hah? Punya sendiri juga. Showroomnya? Iya. Sewa apa punya sendiri? Itu punya sendiri. Tapi Maksudnya nggak terlalu besar. showroomnya beli apa punya nyewa? Punya sendiri. Punya sendiri. Iya, Muat tapi berapa nggak unit? terlalu, maksud saya di rumah itu, Pak. Tadi agak besar gitu tempatnya, ada 4-5 bisa dipakai. Jadi Oh, kalau ini misalnya rumah. saya itu spesial khusus trek, Pak. Jadi kalau misalnya saya mau 1-2 jam 3 dapat misalnya 1-2-3 jam mau dapat uang, saya taruh di situ, saya suruh calo duduk situ semua sampai kelar, harus dapat hari ini duit, harus keluar mobil. Jadi mereka kerja keras buat saya. Oh iya iya. Alhamdulillah. Berarti ini diperes aja nih. Tapi kan duitnya udah habis, Pak. Udah habis. Tinggal mau kondo ya. Modal itu doang ya. Iya, betul. Nah, mbaknya jadi tinggalnya di mana? Saya tinggal di dekat kantor yang di Duren Sawit sih, Pak. Oke. Nah, tinggal sama siapa di rumah? Sama anak saya. Tapi anak saya sih kos di UI karena dia kuliah di UI di Depok, dia kosnya. Anak Saya semuanya sendiri. berapa? 2, Pak Haji. 2. Iya, bapaknya udah meninggal. Bapak udah meninggal. Bapaknya. Jadi anaknya 2. Yang pertama laki perempuan. Dua-duanya perempuan. Oh, yang pertama apa kegiatannya? Kuliah juga sama dua-duanya. Di mana yang pertama? Di UI juga, Pak. Yang kedua? Di UI juga ini. Oh, nah yang pertama jurusannya apa? IT, ilmu komputer. Nah yang kedua? Hukum, insya Allah ikut jadi kayak bapaknya. Oh iya. Doain aja jadi jaksa. Pasti. Amin. Nah ini mbaknya tahu RDI dari mana? Kita dari YouTube. Nah, yang nonton saya YouTube- suka scroll TikTok juga. Nah, yang Karena nonton saya kan YouTube promosi siapa? Ini juga, Pak Haji. Apa? Promosi iklan mobil saya, jadi kebuka ada Pak Haji gitu. Udahlah kita mau bergabung untuk sedekah anak yatim, saya suka udah. Oh iya iya iya. Iya. Nah ini maksain ke RDI apa hajatnya? Saya mau apa yang saya ucapkan ke orang harus mau ikutin aturan saya. Saya mau uang 100 miliar, dia harus kasih ke saya. Dan sekarang lagi ada proyek ke 65 miliar, mudah-mudahan gol, Pak Haji. Jangan mudah-mudahan. Oh, berarti yakin? Pasti. Pasti gol. Apa yang bikin mbaknya yakin kok mau ke RDIY? Padahal kan jauh dari Jakarta ke Bogor. 3 jam. Iya. 2 hari udah saya berterus ke sini. Hah? 2 hari? 2 hari. Kemarin ikut juga di sini. Kemarin? Kemarin hari apa? Hari Kamis kan malam Jumat. Oh, malam Jumat di atas? Enggak, yang di sini Sabtu malam Minggu. Ini sekarang Minggu malam Senin. Oh, Sabtu malam Minggu kemarin di sini. Iya. Ini sekarang hari Minggu malam Senin. Iya, di sini lagi. Apa yang bikin banyak kok pengen ke RDIY? Apa yang bikin greget? Greget. Ya pertama Greget apa namanya? minta berkahnya Pak Haji dulu nih. Oh iya. Ya, saya orang Kalimantan, Pak Haji. Kalimantan. Asli Kalimantan. Lahir Selatan. di sana. Lahir di sana. Oke.
Mbaknya berapa bersaudara di Kalimantan lahir? Sendiri Pak Haji. Anak tunggal. Ya, Nah ini dagang mobil nih udah berapa lama? dari 99 Pak Haji. 99. Alhamdulillah lancar. Nah waktu 99 suami tercinta masih ada apa udah 2019 meninggal? meninggalnya. Hah? 2019 meninggalnya. Oh baru kemarin. 2019. Covid kemarin. Sebelum. Oh sebelum. Oke. Nah itu yang dijual kalau dijejerin nih ada 40 unit mobil. Mobil apa aja tuh yang Semua didagangin? Pak Haji, semua merek, Toyota, Daihatsu, Mitsubishi, semua ada. Iya, mudah-mudahan ada pemodal. Amin, berkah. Emang butuh modal berapa? Em, Kalau dagang mobil begitu? Kalau Yang untuk udah 40 jalan unit gelinding. sih sekitar 10 M Pak Haji. 10 M modal. 10. Seputaran saya sebulan sampai 3 M ada. Di Banyak kenapa nggak nyontek showroom mobil yang ada di Jawa Timur tuh? Kacung itu. Motor, Oh enggak. Prabu Motor. Saya tidak sejalan dengan mereka karena mereka Contohnya? jual apa adanya. Apa? Kalau saya mementingkan kualitas. Mereka jual apa adanya, mobil istilahnya mau mesin rusak, mau apa tuh mereka jual. Pajak mati, dibilang murah, apa itu saya nggak pernah. Saya nggak mau bohong. Saya jaga kualitas. Tapi buktinya dia sampai 1000 mobil. Ya karena calonnya banyak. Saya juga kalau banyak calon juga bisa. Oh, Tinggal karena- tunjuk-tunjuk. Oh karena calonnya banyak. Betul. Tapi kalau saya main mobil yang seperti mereka, saya taruh di Kelapa Gading, mereka jualin. Saya nggak mau perbaikan itu mobil, saya taruh di Kelapa Gading, calon-calon pada jualin. Saya beli 50, mau kaca pecah, mau apa, harus laku. Kalau nggak laku, kamu nggak usah lagi ikut nebeng di saya makan. Istilahnya kan gitu. Oh iya. Jadi kalau untuk di showroom saya sendiri yang bagus-bagus semua. Jadi kualitas terjaga dan saya berani garansi mesin 1 tahun. Yang di Duren Sawit. Betul. Oke. Jadi kualitas terjaga, kredit pun saya bisa DP 5 juta, benar-benar 5 juta, tidak menipu apa segala macam. Saya meningkatkan kejujuran. Tidak seperti yang lain. Ya, oke, sip. Jadi hajatnya sekarang Itu tadi. nambah Kalau bisa modal. ya. Punya modal. Punya modal. 10 miliar. Lebih kalau bisa. Lebih 100 miliar. Cukup sih. Oke. Sip, tadi ajarin ya. Yuk. Anaknya mau nanya gak? Putri ini belakang siapa? Putri saya. Oh, mau nanya gak, Dek? Mau enggak? Enggak. Pokoknya dia pokoknya mamaku. Mama aja. Tips ini aja, tips bagus nilainya aja Pak. Hah? Nilai Oh, nilai bagus. Oh, iya. Sekarang semester berapa? semester 4, Oh, semester 4. Dulu jadi SMA mana dulu? SMA 68. Oh, Salemba. Iya. Oh, iya. Yuk, mana Ibu? Nama? Nama saya Ulvia dari Sidoarjo. Maaf Pak Haji, saya ngomongnya agak pelo sedikit, cedal karena saya sakit. Ya, sakit apa? Sakit stroke, tapi stroke-nya ringan. Oh, iya. 2021. Oh, iya. Namanya ringan. Kok sampai selama ini 2025 belum sembuh juga. Ya, nanti Ibu pakai belut dipecut. Oh, Bagian yang stroke-nya pakai belut dipecut. iya. Setiap Berapa hari. Sehari 3 kali. Pagi, siang, sore. Paling lama 99 hari. Paling cepat 9 hari. Paling cepat 9 hari. Paling lama 99 hari. Ya. Bisa? Berarti tangan sama kaki. Ya, bagian yang sakit. Iya. Bisa? Yuk, belakang siapa namanya? Belum. Apa? Yang kedua, biar ada tambahan modal. Boleh, nanti saya ajarin bareng-bareng sama Yang dia. ketiga, adik saya itu depresi. Mau yang penting ibu dulu aja, ngapain ngurusin Oh, adeknya? Nggak penting, yang penting lu dulu. Oke. Ya, nanti kalau adeknya belakangan nanti. Ya, kalau mbaknya udah terkabul ya. Ya, Yang saya penting lu minta dulu. ijazah jenengan. Iya. Kan tadi yang penting sembuh dulu, Iya. sama punya modal dulu. Kayak Oke. ibu ini 100 Iya. miliar. Iya. Karena lu badannya langsing, 10 miliar dah.
Oh, ini kan montok. 100 miliar dah. Iya. Ya. Yuk, belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan saya Karwa Pak Haji dari Brebes. 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 Kesini sama siapa? Kesini tujuannya. Kesini sama siapa? Oh, sama keponakan saya. Mana? Alo, ini satu. Ini siapa? Ini ponakan. Ponakan. Iya, betul. Berdua aja. 3 sama anak 1, 4. Anak 1. 4. Tapi dia nggak bisa masuk kan? Anak 1, bapak 1, keponakan 1. Ponakan 2. Oh, ponakan 2. Iya. Apa yang mau diobrolin? Apa yang mau diceritain? Ya gini Pak Haji, ini saya sebelum sakit. Sakit apa kata dokter? Ini diabetes. Diabetes. Udah berapa lama? Ini 6 tahunan. 6 tahun. Gulanya udah berapa? Ya gula itu saya berarti naik turun Pak Haji. Naik turun. Maksimal pernah berapa? Ya 600 sampai Maksimal. sampai 700. Minimal? Minimal ya 220. Oke, ini KRDI apa masalahnya? Gini Pak Haji, maksud saya ke sini, satu dulu saya sebelum sakit, sampai sekarang pun saya ini punya hutang kurang lebih sekitar 500 juta. Ke mana? Yang pertama itu ke yayasan. Pakai jaminan nggak? Jaminan sertifikat saya ditahan di sana dan juga aset mobil saya sudah dijual, tanah saya separuh pun sudah dijual. 500 juta buat apa dulu? Ya 500 juta yaitu pertama untuk bayar ke yayasan kekurangan dan juga yang ke bank. Yayasan tuh yayasan rentenir atau yayasan apa? Pesantren Pak Haji. Pesantren. Iya, saya pengelola di PKBM. Singkatan dari apa tuh? Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang mengeluarkan ijazah paket B, paket C. Bapak jadi apa di situ? Saya dulu dari manajer di sana. Sekarang pun sama jadi manajer, sekarang kan sudah sudah pisah. Berarti kita berdiri sendiri. Ya. Itu. Jadi saya ingin saya ingin bayar hutang ke BPD, ke bank BPD dan ke yayasan. Ya. Yang kedua, saya pengen harus punya mobil elep. Apa? Mobil elep. Butuh mobil elep. Harus punya mobil elep. Bapak? Ya. Buat apa? Buat transportasi. Kasih. Capek. Untuk transportasi warga belajar atau anak sekolah dan juga ya untuk pencarian travel gitu aja. Itu Pak Haji. Hajatnya ya. Hajatnya. Ada lagi? Yang selanjutnya ini ponakan saya belum punya anak. Gampang. Ada suaminya gak? Suaminya nggak ikut. Yang penting ada lakinya dulu. Kalau nggak ada lakinya susah punya anak. Ada lakinya. Gampang. Lo pakai baju laki-laki. Bini laki lo pakai baju perempuan. Lo pakai celana dalam laki lo. Laki lo pakai celana dalam lo. Udah ntar bunting tiap malam tiap hari. Amin. Tukeran pakai. Amin. Nanti bunting. Amin. Ada lagi? Yang penting alat kelaminnya masih kenceng nggak suami lo? Benar? Nggak salah. Oh ya udah bunting. Bisa? Jadi Bapak kalau mau sembuh gulanya mesti mandi jam 00. Haji Marco gulanya 500. Sekarang Justru udah itu, normal Pak Haji. 120. Saya kan dikarenakan nggak bisa jalan. Tuh semuanya diamputasi. Diamputasi? Iya tuh udah diamputasi. Jadi saya semuanya begini karena nggak bisa jalan Pak Haji. Kalau mandi jam 00 ya susah. Oh udah diamputasi. Udah Dua-duanya. diamputasi dua-duanya. Ini udah 7 bulan, yang ini udah berapa? 4 bulan. Oh. Itu. Gara-gara diamputasi kenapa? Ya ininya membusuk kaki.
Oh. membusuk kaki. Ya gimana mau jalan nggak ada begini nggak bisa lah. Iya, insya Walaupun Allah. dilepas herder juga nggak ada. Insya Gua ada Allah. anjing herder di bawah. Insya Allah Pak Haji, ini mungkin bulan Jadi lo depan kalau ya. mau BAB gimana? Hah? Kalau mau BAB? Ya di kasur aja. Di yang, kasur. Yang ngurusin siapa? Istri. Jama ini ponakan kalau lagi ada ponakan sama istri. Oh. Gitu. Untuk BAB di kasur aja ditampanin sama saya gitu kan. Istri yang buang. Itu Pak Haji intinya. Jadi saya sebelum sakit begini, ya itu hutang saya sebelum meninggal harus lunas. Itu. Mendingan lo meninggal, nanti sawerannya buat bayar utang. Kalau dia nyawer. Ada. Kalau yang nggak ada nyawer nambah utang lagi. Gampang lah bos, gua ajarin bos. Yuk, Siap. bos Kemana, ajarin bos. makasih. Mic-nya mana? Yuk, ajarin. Gimana caranya cair 10 miliar? Yuk, jek. Bismillah. Harus terkabul. Harus ya. Bapak Ibu sekalian, hajat terkabul kuncinya harus bikin takjub Allah. Kenapa harus bikin takjub Allah? Supaya Allah bikin takjub kita juga. Apa itu bentuk bikin takjub Allah? Ada dua. Yang pertama adalah sedekah ekstrim. Apa itu sedekah ekstrim? Sedekah tolak balak. Kalau Bapak Ibu dulunya punya utang, maka itu pasti punya kewajiban bayar bunga. Bunga adalah balak kita, tanggung jawab kita, tanggungan kita, sudah kita tanda tangan. Maka harus ada tolaknya. Kalau nggak ada tolaknya, kegulung, menggulung, top up bunganya saja. Utangnya mulanya sebetulnya hanya 1 miliar, bisa jadi 4 miliar. Tamu yang kemarin kewajiban bunganya sudah dihitung ada 4 miliar. Berapa tahun kemarin itu? 5 tahun apa 6 tahun gitu. Tetapi utangnya tetap utuh 4 miliar. Ditanya sama Pak Haji, sedekahmu sudah berapa kalau dihitung bersamaan dengan itu? Sudah lebih 4 miliar belum? Belum, nggak ada. Karena sedekahnya cuma 20.000 sehari. Ada yang lebih parah lagi, angsuran ke banknya 600 juta. Bunganya hampir 300 juta. Sedekahnya 20.000 sehari. Tapi udah naik Pak, udah 100 sekarang. Oh jadi 100. Ya ini 100 usahanya. Ya, ini tolaknya. Jadi kalau ada batu menggelinding, ya ini kalau penangkalnya hanya kerikil, kegiles enggak? Kegiles. Maka penangkalnya harus minimal sebesar batu itu. Tek. Bertahan, minimal bertahan. Kalau penangkalnya lebih gede, dia akan berhenti. Sehingga akan bisa direcovery lagi. Itu. Sedekah tolak balak. Maka jangan meninggalkan sedekah. Kalau di RDAY sedekah minimal sedekah subuh dan sedekah Jumat barokah. Berapapun sedekahnya ke RDAY, tolak balak. Sedekah subuh. Kenapa harus Pak Haji namain sedekah subuh? Karena sedekah subuh, orang yang bersedekah
pada subuh hari malaikat mendoakan untuk dilipat gandakan hartanya, diganti oleh Allah. Bagi yang tidak bersedekah, didoakan untuk dihabiskan rezekinya, tergulung, tergilas. Sedekah ekstrim yang pertama. Yang kedua dengan ibadah ekstrim. Apapun persoalannya, kita harus mendekat ke Allah. Ekstrim. Mendekat ke yang lain boleh, boleh ada juga. Mendekat ke dukun, kiai, mendekat ke gunung, ke laut. Ada? Ada. Kalau di RDAY tidak diajari untuk dikasih apa-apa. Kita kembalikan, kita balik semua yang telah dilakukan oleh mereka kembali kepada Allah. Amalannya sebetulnya dasarnya sama, tapi itu godaan. Ibadah ekstrim. Apa yang diajarkan di RDAY? Kita ngambil pelajaran dari Al-Quran. Dan ini dikerjakan juga oleh mereka. Kita ambil dari surat Al-Muzammil ayat 1 sampai dengan 6. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang-orang yang berselimut. Berarti orang-orang yang sedang tidur. Suruh apa? Qumil laila illa qalila. Bangun di tengah malam untuk sholat, walaupun hanya sedikit. Kapan bangunnya? Nisfahu awingkus minhu qalila. 1/2 malam, setengah, di tengah-tengahnya malam. Jam berapa berarti? Jam 12, tengah-tengah malam. Kita nyalakan lilin. Lilinnya dengan apa kita? Dengan sholat tahajud, baca Quran, jaga sampai sepanjang malam. Ada yang goda? Ada. Ngapain kayak gitu? Lewat saya, tak bantu. Lewat apa? Persembahan. Saya yang bantu. Pasang lilin. Jagain istrimu, jaga lilin. Suruh apa? Malam-malam ngepet. Suruh ngepet. Malam juga kan? Ekstrim dia untuk mendapatkan harta yang seperti itu pun dia kerjakan secara ekstrim. Tengah malam. Tengah malam, jagain gak tidur. Kita juga tengah malam. Iya. Waktunya sama. Caranya yang berbeda. Kita tidak berserikat dengan siapapun. Kita pasang Allah sebagai pemegang saham utama usaha kita. Kalau berserikat dengan mereka, dengan yang kita tidak tahu, ujung-ujungnya habis ke depannya. Pokoknya harus ke Allah. Kalau ke Allah ada jargonnya, tapi kalau di luar Allah ada jargonnya. Ayo, sebutin. Kalau nggak ke Allah dulu. Kalau nggak ke Allah, jargonnya apa? Jargon orang-orang yang mendekat kepada yang tadi itu, ke gunung, ke laut, ke makam keramat, ke orang-orang pinter, ada jargon yang mereka motivasi. Dan ini kita harus juga tidak boleh kalah dengan semangat mereka. Coba mereka semangatnya. Ungkapan jargonnya, daripada hidup sengsara, dihina keluarga, mertua, saudara, tetangga, lebih baik hidup kaya raya, tajir melintir, walaupun harus dimakan setan. Itu Ada kalau gitu. kita nggak ke Allah. Jargon itu. Jargonnya.
kalau kita nggak ke Allah. Kenapa? Karena apa yang dia tawarin kita selalu iya. Tumbal, iya. Tumbal, iya. Maksud pakai tumbal, jangan dong. Nah, tapi kalau ke Allah, jargonnya. Nah, itu harus kita balik. Walaupun dengan ekstrim juga, kita balik yang tadi. Daripada hidup sengsara, dihina keluarga, mertua, saudara, bahkan juga tetangga, lebih baik kita hidup kaya raya tajir melintir, mengamalkan, mempraktekkan ilmu RDAY. Iya. Tepuk tangan dulu dong. Walaupun maksa tengah malam mesti bangun. Maksa tengah malam mesti mandi. Karena orang yang mandi jam 00 saldonya nggak pernah di bawah 1 M. Orang yang mandi jam 00 kaya raya tajir melintir. Orang yang bangun jam 00 mandi senyum apalagi baca Quran. Wow, ucapannya pasti mantap. Ini udah dipraktekin sama orang Yahudi. Coba sedikit, truk. Ya, ini mandi, terkait dengan mandi dan baca Quran, itu Pak Habibie bercerita. Waktu kuliah di Jerman, Pak Habibie tidak pernah ranking 1. Dia selalu ranking 3. Siapa ranking satunya? Temennya Yahudi laki-laki. Yang kedua, temennya Yahudi yang perempuan. Pak Habibie ranking 3. Padahal menurut Pak Habibie apa yang dia kerjakan presentasinya sudah terbaik. Penasaran Pak Habibie, cari tahu kenapa dia harus ranking 1. Setelah tahu Pak Habibie menangis. Karena tahu itu harusnya dia yang melakukan. Tapi kenapa harus orang Yahudi yang melakukan? Apa yang dilakukan oleh orang Yahudi? Temannya Pak Habibie ranking 1-2. Dia bangunnya jam 00, mandi, baca Al-Quran. Orang Yahudi, Pak Habibie heran, ditanya, bener kau baca ini? Ini kitab gue, ini kitab saya. Iya, kitabmu, tapi orang-orang teman-temanmu nggak yakin. Saya yakin tentang itu. Akhirnya Pak Habibie pulang. Kalau Pak Habibie bangunnya sepertiga malam, 3:30, bangunnya wudhu, sholat tahajud, belajar yang dikejar. Dia nggak belajar. Belajarnya. Nah, setelah tahu temannya ranking 1 seperti itu, dibalik 180 derajat. Bangun ikut jam 00, mandi, sholat, baca Quran. Sehingga ada nilai plus. Yahudinya tidak ada sholatnya, Pak Habibie sholat. Terjadilah pada penilaian berikutnya, presentasinya mantap, penilaiannya jadi bagus, jadilah beliau ranking 1. Rudy, Mr. Crack. Nah, ya kan? Nah, paksain bangun jam 00, senyum mandi pagi tahajud. Tapi niatnya harus karena Allah. Kita kan enggak bangun jam 00, senyum mandi pagi tahajud baca Quran, niatnya biar cair 10 miliar. Cair 100 miliar. Gak apa-apa, gak usah tidur. Langsung mandi nanti jam 00. Mandi, tapi senyum dulu sebelum mandi. Ya, senyum terus. Senyum. Mandi, tahajud, baca Quran. Mbak kan suami udah meninggal 2019. Mbak setahun berapa kali nengok kuburan suami? 2 kali, mau puasa, mau lebaran paling. Berapa kali setahun? Kemarin saya dari 2019 terakhir itu, habis itu hanya anak yang nengok karena ada apa ya? Karena kan dia di kuburannya di Al-Azhar Memorial itu Pak Haji. Jadi kalau itu kan kuburannya orang berkelas. Jadi kalau misalnya saya datang itu langsung disorot gitu, semua laporan ke mertua saya. Jadi
saya nggak pernah nengok lagi semenjak meninggal di Bekasi. Jadi hanya anak saya yang datang. Anak berapa kali setahun kalau ingat-ingat? Sering. Setahun 2 kali atau lebih? Wah, sering banget. 2 bulan 3 bulan sekali pasti. Nah, Saya selalu saya suruh. Iya betul. Jadi nggak bayangin, taruhlah sebulan sekali ya, nengokin papahnya. Nah, kalau kita sekarang nggak baca Quran, apa kita bisa ngandelin dari anak kita sebulan sekali? Sementara di kuburan kita disiksa. Contohnya papa saya meninggal tahun 73. Sampai hari ini papa saya belum bangkit. Nah, kenapa nggak kita paksain baca Quran? Buat tabungan kita dikubur. Siapa lagi yang kita andelin coba? Kalau nggak baca Quran. Gitu. Jadi baca Quran tuh wajib kalau di RDAY. Karena buat teman kita dikubur. Bonusnya, orang yang baca Quran umurnya di atas 100. Bonusnya orang yang baca Quran, apa yang diucapin jadi uang. Contohnya Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi, seorang kaya raya tajam melintir, saudagar. Dia baca Quran setiap hari, khatam Quran. Khatam Quran dia, tiap hari khatam Quran. Nah, kita cuma 12 juz. Jadi mbaknya paksain baca Quran. Bapak paksain baca Quran. Wajib kalau di RDAY. Kalau bisa 12 juz, kalau nggak bisa ya bertahap. Saya semenjak yang ngikutin RDAY itu, alhamdulillah sih kalau orang-orang di sekitar untuk ekonomi sekarang agak merosot, saya alhamdulillah sih nggak stabil dan meningkat. Tapi itu praktekin itu Pak Haji, daun pandan mandi sama 9 lembar. Betul, 9 diikat di itu. Cuman yang saya tanyain tuh kalau misalnya daun pandannya ada yang keputus apa gitu? Nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau mbaknya mau awet, mandi pandan. Kalau udah selesai mandi, pandannya disimpan di kulkas. Nanti Enggak, kalau mau saya beli mandi, terus. ambil lagi di... Saya beli terus, Pak. Oh, beli ya, nggak Beli. apa. Biar tukang pandannya dapat kebagian duit juga. Iya, Berkah betul. rezeki bagi-bagi. Iya. Nah, kalau misalnya Jadi orang yang mandi pandan tidak akan kena santet. Tuh, jadi kalau kita karena usahanya... di kantor saya, Pak Haji, setiap hari itu kalau semut merah tuh pasti. Kalau jengking pasti. Terus kalau saya tuh punya, kebetulan saya si ayam. Saya beli ayam cemani apa segala macam, semua merek ayam saya beli. Sampai berapa pasang sampai berapapun saya beli itu. Ada yang 2 juta beli, ada yang 1,5 juta beli aja gitu. Tapi nanti hilang, ada yang mati, sampai ada piara kucing mati, kucing 12 juta beli mati. Jadi saya nggak pernah mau ambil pusing harga atau apa sih, nggak masalah. Cuman Kalau ini pengusaha orang, mesti punya piaraan, Mbak. iya makanya saya Kalau bilang, ini kok pengusaha orang mesti punya ini piaraan. gitu, rajin banget gitu Ya. nengokin saya kayaknya. Sayang banget kayaknya tiap hari sama saya nengokin. Iya, jadi mbaknya mesti gitu. piara. Minimal burung harus punya, ayam punya. Ayam sih saya. Ya, buat piara. Jadi kalau ada serangan, mau nembak mbaknya kena ke binatang dulu. Betul, itu saya rasakan tuh dari 2000-an, tahun 2000 sampai sekarang masih, Pak. Nggak Itu apa-apa. sampai meninggal. Itu berarti saya kalau ayamnya mati beli lagi Ya, gitu. beli lagi. Nanti kalau mbaknya mau tolak bala, ngepel lantainya, siram depan rumahnya tuh pakai air cebokan mbaknya yang udah direndam pakai pandan. Nanti kalau ada yang nyantet maunya apa, mbaknya mati, ntar dia dulu yang mati dulu. Jadi berbalik, tek tok, kayak orang main karambol, tek tok, baru Itu, masuk ke lubang. Setiap hari. Banyak atau cebok, apa? Iya, alat setiap kelaminnya hari. ini. Setiap hari atau Tiap hari. Nanti air cebokannya direndam pakai pandan 9 lembar. Nah, airnya ini disiramin di depan showroomnya. Nanti kalau ada orang yang jahat, balik lagi ke yang bikin. Balik lagi ke yang pesen. Itu dasarnya pandan. Ini belum ada ilmunya di orang lain. Betul. Kalau Termasuk tukang santet juga belum tahu. Mungkin dia nonton karena kita sesama nyantet. pokoknya setiap kali ada pandan bagus borong. Betul. Setiap borong. Saya taruh di sudut di mana aja saya mau taruh semua. Karyawan saya bilang, saya jangan diganggu, itu punya ibu. Sampai di rumah, pokoknya sehari itu wangi, layu dikit beli.
Iya. Lagi. Tapi benar itu, rekening saya nggak pernah kosong. Nggak pernah kosong. Nggak akan pernah kosong. Nggak Saya pernah lihat kosong. itu. Dan saya sendiri yang praktekin. Kebetulan pas nengok itu, yang daun pandan Pak Haji itu, bener-bener tuh luar biasa. Jadi kalau kita nanam pandan, rekening kita nggak pernah kosong. Bener itu. Cuman saya kan lagi minta yang pandan yang pohonnya tuh Pak Haji. Saya taruh udah berapa biji tuh di Iya, kantor. ditaruh-taruh aja. Itu Pak Haji, apa namanya, pada kering semua. Ya nggak apa-apa. Mbaknya coba makan deh. Di Citos tuh di pojok ada restoran bebek tepi sawah. Nggak, saya itu aja Pak Haji. Itu ada Setiap pandannya masak tuh, nasi, saya rame kasih bener. pandan. Hah? Setiap masak nasi saya kasih pandan. Boleh. Atau mbaknya ke Hotel Dharma Wangsa. Hotel Dharma Wangsa. Iya. Mbaknya ke toilet pasti ada pandannya. Itu hotel yang nggak pernah Sekarang saya sepi. di kantor semua pandan Pak Haji. Oh, iya. Wangi banget. Iya, iya. Pandan semua. Jadi orang Di rajang-rajang Iya. boleh. Ini Ibu Haji ngapain, katanya itu pandannya itu banyak banget, kan wangi. Saya bilang, kamu Iya. mau bawa wangi ke sini datang. Jadi mereka Iya. pada gitu ya. Manggil pelanggan. Oh. Praktekin ya. Ya itu pasti. Lanjut, yuk tinggal simpel. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu harus bersihkan diri dari sifat-sifat yang tidak baik. Kenapa harus dibersihkan? Karena kalau itu bersemayam di hati kita, berarti yang dominan adalah sifat negatif. Kalau sifat negatif, berarti yang datang bukan rahmat Allah, bukan ridho Allah, pasti murka Allah. Karena itu sifatnya siapa? Sifat setan. Jadi kita harus benar-benar bersihkan. Kenapa harus dibersihkan? Karena Allah akan melipat gandakan harta kita itu, syaratnya harus dengan mohon ampun. Di mana itu tertera? Di surat Nuh ayat 10, 11, 12 dibuka. Fakultus taghfiru rabbakum innahu kana ghafaro. Mohon ampun pada Allah. Lalu apa balasan dari Allah kalau kita bersih hati mohon ampun pada Allah? Kata Allah, satu saja yang saya sampaikan, harusnya 5, dilompati saja. Wa yumditkum bi amwal. Pasti niscaya akan aku lipat gandakan harta kalian. Dilipat gandakan, ini janji Allah. Kalau Allah berjanji pasti ditepati. Kalau enggak, showroomnya kukut. Ya, kalau enggak showroomnya kukut. Dekat, bersih, tidak boleh ada sifat sekecil apapun yang tertera di situ. Jengkel, kepancing jengkel, sedih, murung, dendam, harus dihilangkan semua. Kenapa harus hilang? Pepatah mengatakan nila setitik, rusak susu sebelanga. Susunya seember, sebaskom, gede, siap diminum. Tetapi karena ada nila setitik, rusak, nggak bisa dikonsumsi. Kalau dikonsumsi, mabuk, rusak. Bapak Ibu sudah beribadah, nilainya 1000, ada negatif 1, minus 1, maka itu menjadi minus 1000. Positif 1000 nilainya ibadah, tapi kita ada cross, min 1. 1000 kali min 1 sama dengan min 1000. Tidak 0, minus. Pak Haji coba bela-belain belikan mainan saya. Ular tangga. Ular tangga zaman kita kecil. Nih, Ular tangga. bela-belain beli. Di sana. Bapak Ibu sudah pada posisi angka 97. Tinggal 3 langkah lagi. 3 langkah lagi Bapak Ibu Finish. sudah mendapatkan piala. Benar? Kalau kita mainan ini, ya.
Karena sifat negatif kita kedapatnya satu langkah ke ekor ular, Merosot ke bawah, merosot, turun lagi. negatif. Harusnya 3 langkah lagi. Harusnya sudah, tapi karena kita berdebat, kita Emosi. bertengkar, emosi, Curiga sama anak buah, curiga sama istri, curiga sama suami. Kepo, komen, pengen tahu. Balik lagi ke sifat 18. balik. Maka itu harus dibersihkan. Di RDAY Pak Haji ngajari cara membersihkan. Bagaimana cara membersihkannya? Bersihkan semua dengan cara seperti kita membersihkan rumah. Disapu, dipel seluruh rumah. Pilih-pilih enggak kita kalau bersihkan kantor? Bersihkan semua. Maka sifat 18 itu pakainya sholat tobat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sebanyak 18 kali. Caranya seperti itu. Maghrib sampai dengan Isya, sesuaikan ini waktu yang afdol lah, waktu yang utama kita kerjakan. Maghrib sampai dengan Isya 18. Saya niat sholat sunat tobat 2 rakaat karena Allah salah, karena saya suka gundah. Allahu Akbar. 2 rakaat salam, suratnya yang pendek-pendek saja. Nah, Bapak juga bisa kerjakan ya. Insyaallah. Bisa ya. Kalau masalah mandi malamnya tidak harus mandi Bapak. Seko saja, minta air. Basuh air ya. Syarat ini biar Untuk jam 00. iya, untuk jam 00-nya bersihkan ya. Nggak harus rujuk. Ini Pak, mohon maaf. Sedulur semua, ini merupakan salah satu riadoh. Jadi pemberian perceraian kepada kita semuanya. Ini yang saya mau tanyakan Pak. Terus terang aja. Saya memang kalau pakai alarm mampu, dan sholat pun saya kan tayamum. Iya. Tayamum. Kalau untuk mandi, ya apa ada solusi selain mandi? Itu diantaranya Kompres, dilap aja ya Pak Haji ya. Kalau mandi yang paling bagus ya pakai selang belambir. Kayak kanebo Pak. Pakai kanebo. Kanebo yang halus. Tanya pemilik showroom gimana mandiin pakai kanebo buat Bapak. Kanebo. Karyawan yang mandi. Ya udah gitu aja, lanjut. Gitu ya. Makasih, Pak. Ya. Jadi dengan sholat tobat 18 maghrib sampai dengan Isya. Kalau satu sholat 2 menit butuh waktu sekitar 36 menit. Taruhlah 45 menit, taruhlah 1 jam, selesai. Lanjutnya Bapak Ibu sekalian, karena di rumah kita itu yang dipel, disapu, pasti ada tempat-tempat yang harus ngelapnya itu lebih dari yang biasa. Di mana itu? Kamar mandi, dapur, kolong-kolong, bersihkannya beda. Maka sifat yang dominan, yang kira-kira keraknya lebih banyak, ambil 5 dari 18. Yang tahu Bapak Ibu sendiri. Contoh, di situ ada mungkin mikir, komen, ngeluh, jengkel, sedih. Contoh, ini kamar mandi, dapur, WC, kolong. Nah ini kita bersihkannya, sholatnya 10. Waktunya tidak harus bersamaan dengan dia, yang 18 tadi. Kerjakan habis subuh, terbit matahari, sampai mau tidur. Dicicil, waktu longgar, mampunya berapa? Dari 50. Maksimalnya, utamakan sampai maksimal. 68 totalnya. Sholat 68 tobat, kali salam. Kan 5 10 50 tambah 18 18. itu 2
ibadah yang kita kerjakan yang ekstrim. Contohin dulu, siapa yang sholat tobat hajatnya kaya raya tajam melintir? Ya. Siapa namanya? Pak Nasrullah, penulis buku Magnet Rezeki. Sholat tobatnya 57 kali sehari semalam. Hajat terkabul 21 miliar. Tunai. Dan tadi yang saya sampaikan tadi, ucapannya mantap. Hajat mudah terkabul. Beliau apa yang dia Mau kejadian. dia lihat, jadi. Apa yang dia mau jadi milik. Penuh keyakinan, sudah dipraktekkan Ibu tadi. Pokoknya harus terjual. Yang ini harus terjual Nah hari kayak ini. gitu, nyumpahin. Pokoknya harus terjual. Apapun harus terjual hari ini. Pokoknya gue balik sini harus laku. Kalau enggak gue pindah ini mobil. Akhirnya laku. Laku. Ini keyakinan. Bapak juga begitu. Harus ngacang. 18 kali dari maghrib sampai isya. Indonesia dari 8 sifat itu ditambah sifat yang dominan 5 kali masing-masing 10, jadi 50 tambah 18, 68. Habis maghrib sampai isya itu wajibnya 18. selesai tuntas. 18 salam. 18 salam. Kalau yang 50 ini yang dicicil. Dari jam 5 pagi. Mulai habis isya dicicil boleh. Kan bisa di showroom ngerjainnya. Tapi kan ibu sementara ini meraktekin ilmu ibu. Iya, maksudnya ibu ngobrol sama tamu maghrib sampai isya begini aja kan, nggak ada yang drastis. Saya maunya 100 miliar. Kenapa nggak disempetin? Iya, sorry ya bos, dari maghrib sampai isya gue tinggalin dulu bentar ya. Nanti kita kalau mau ngobrol habis maghrib. Habis isya. Habis isya. Gue juga begitu. Sorry ya bos, gue dari jam 1 sampai jam 9 gue lagi ngurusin tamu ini dulu. Makanya tadi malam ada orang India ya. Iya. Gue bilang nggak bisa. Ini aja belum selesai. Ini. Kenapa? Karena ini yang gue mau prioritasin. Harus cair 100 miliar. Kalau itu kan hajatnya abal-abal. Ntar aja dah. Nah jadi tamu ibu yang dari maghrib bisa. Sebentar ya bos. Ya udah ketemu lagi besok. Ya udah besok. Jadi lama-lama ntar biasa ibu dari maghrib sama isya nggak nerima tamu. Khusus sholat taubat yang 18. Khusus dari maghrib sama isya. Karena orang yang sholat maghrib sampai isya sholat tobat, bonusnya dari Allah apa? Nilai ibadahnya sepadan dengan ibadah selama 12 tahun. Dan diampuni dosanya 50 sampai 80 tahun. Jadi kalau bapak dan ibu umurnya 90 tahun, sisa kuburnya cuma 80 tahun. Jadi lo mendingan bikin dosa aja sebanyak-banyak ya. Masih ada 10 tahun. Ya, tapi kan udah diampunin yang 80 tahun. Masih sisa 10 tahun. Jadi maunya saya paksain dari maghrib sama isya. Kita nggak terima tamu, khusus ke Allah aja. Dari maghrib sampai isya. Karena ibadahnya seperti yang 12 tahun, hadisnya gitu. Nah yang kedua, dosa kita selama 80 tahun diampunin 0. Nggak ada siksa kubur. Jadi bapak disisa cuma 10 tahun doang. Pak Haji.